Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen kami, Ibu Santi Arafa, SEI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, dan salawat serta beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, adapun pembahasan materi kita hari ini yaitu mengenai pegadaian syariah. Sebelum kita memasuki sesi pembahasan materi tersebut, izinkanlah saya dan juga teman saya memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Diki Pranata dan juga teman saya Lia Permatasari Harahap. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan materi kita pada hari ini. Adapun topik dari pembahasan kita pada materi hari ini yaitu yang pertama, pengertian pegadaian dan status hukumnya. Yang kedua, ketentuan hukum pegadaian syariah. Yang ketiga, tujuan dan manfaat pegadaian. Yang keempat, barang jaminan. Yang kelima, produk-produk pegadaian syariah. Yang keenam, keuntungan pegadaian syariah. Yang ketujuh, analisis dan aplikasi pegadaian syariah. Yang terakhir atau yang kedelapan, perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Selanjutnya, pembahasan pertama mengenai pengertian gadai. Pengertian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Selanjutnya, ketentuan hukum gadai syariah. Hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI yang ketiga tahun 2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang RAN yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk RAN diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI nomor 26 yang ketiga tahun 2002 tentang gadai emas. DSN MUI juga menerbitkan fatwa nomor 68 DSN MUI yang ketiga tahun 2008 tentang RAN tasjili. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat pegadaian syariah. Untuk yang pertama yaitu mengenai tujuan dan manfaat tujuan pegadaian syariah. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau peminjaman atas dasar hukum gadai. Dan yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan peminjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah yang memiliki efek jaring pengaman sosial, karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Dan yang terakhir, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah. Dan adapun manfaat dari pegadaian syariah antara lain, yang pertama bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapatkan fasilitas penitipan barang yang aman dan dapat dipercaya. Yang kedua, bagi perusahaan pegadaian, yaitu yang pertama penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana atau gadai konvensional
Sedangkan bagi gadai syariah, penghasilan bersumber dari semua tempat penyimpanan barang gadai. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. Dan yang terakhir, pelaksanaan misi PT Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa bantuan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai barang-barang jaminan. Dan jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, yaitu yang pertama, barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan maupun mutiara. Dan yang kedua, barang-barang elektronik seperti laptop, TV, kulkas, radio, HP, VCD atau DVD. Dan yang ketiga, kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, dan mobil. Dan yang keempat, mesin seperti mesin jahit, mesin motor, kapal. Dan yang terakhir, barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi maupun surat-surat berharga lainnya. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Lia Permatasari Harahap. Kepada Lia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Diki Pranata. Saya Lia Permatasari Harahap. Saya di sini ingin melanjutkan penjelasan mengenai produk-produk pegadaian syariah. Nah, produk-produk pegadaian syariah ini terbagi menjadi 8. Yang pertama, Harum Haji. Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji atau ke tanah suci tetapi kekurangan biaya. Yang kedua, Harum BPKB. Produk satu ini memudahkan nasabah untuk mendapatkan pinjaman uang dengan menjamin PPKB kendaraan. Yang ketiga, Amanah. Layanan amanah ini tersedia hampir di seluruh outlet pegadaian di Indonesia. Yang keempat, RAN atau Gadai Syariah. Produk ini memberi pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15 hari. Yang kelima, multi pembayaran online. Bayar tagihan listrik, air, telepon, dan pembelian tiket kereta api dapat dilakukan lewat produk multi pembayaran online atau MPO. Yang keenam, konsinyasi emas. Produk ini memberi layanan jual beli emas batangan, namun nasabah akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan kalau emas yang dikonsinyasikan terjual. Yang ketujuh, Mulia. Produk Mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah. Yang kedelapan, tabungan emas. Produk ini dapat membantu nasabah yang ingin menginvestasikan emas dengan hanya membeli emas mulai dari 6.000 atau setara 0,01 gram. Selanjutnya, keuntungan gadai syariah. Yang pertama, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang pinjaman. Yang kedua, bila dilihat dari persyaratannya pun sangat sederhana. Yang ketiga, apabila dilihat dari penggadaian konvensional, tidak ada kewajiban masyarakat memberitahu kepada pihak penggadainya uang yang diberikan untuk keperluan apa. Analisis dan aplikasi gadai syariah. Aplikasi gadai dalam perbankan digunakan dalam dua hal. Yang pertama, gadai dipakai sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan bai al-mugharabah. Penggadai dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut, guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak penggadai. Yang kedua, merupakan produk tersendiri sebagaimana diterapkan di Malaysia. Akad RAN dipakai sebagai alternatif dari penggadaian konvensional. Perbedaan mendasar penggadaian syariah, nasabah tidak dikenakan bunga. Yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan pengaksiran. Perbedaan utama antara biaya RAN,
dengan bunga penggadai adalah terletak pada sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya ran hanya terjadi sekali dan ditetapkan di awal. Perbedaan penggadaian syariah dan penggadaian konvensional. Penggadaian syariah yang pertama, kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga dan objeknya halal. Yang kedua, kelebihan lelangan barang, jaminan dikembalikan. Yang ketiga, akomodatif atas keanekaragaman jenis barang, jaminan. Yang keempat, pengawasan oleh DPS dan DSN MUI. Yang kelima, penyelesaian perselisihan oleh Basyamas dan Peradilan Agama. Sedangkan penggadaian konvensional, yang pertama, kegiatan usahanya menerapkan sistem bunga. Yang kedua, kelebihan lelangan jaminan tidak dikembalikan. Yang ketiga, tidak akomodatif atas keanekaragaman jenis barang, jaminan. Yang keempat, tidak di bawah pengawasan DPS dan DSN MUI. Yang kelima, penyelesaian perselisihan oleh BANI dan Peradilan Umum. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.